Baik, masih 1 tahun ke depan itu di 2025 sudah disepakati dan disetujui dan dinyatakan bahwa siap bahwa kita akan ke Marabahan, Batola. Baik, ulun langsung ke 2026 ya, supaya nanti masukan-masukan bisa nanti apakah ke 2006 atau ke 2005 nanti bisa. Yang 2026 adakah yang siap ya, Amuntai atau HSU Tapin Kabupaten Banjar dan Banjarbaru ya. Oke, yang dari sana dulu. Tapin ada Tapin? Ada. Siap 2026? Ada alasan? Tidak ada? Ada. Kabupaten Banjar? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. 2006 bisa? Belum? Oke. Lalu ada apa satunya? Banjarbaru? Bagaimana? Banjarbaru? Oke. Padahal tadi malam sudah ulun jaga Bang Yani maki, ternyata orangnya hilang, menyatakan tidak, dan itu nanti itu. Oke. Selain itu siapa ya? Kabupaten mana nih? Saya lupa. Amuntai HSU. Nah, ini kemungkinan menerima nih 2026. Yuk kita sepakati yuk. Mana wakil HSU? Bisa disampaikan? Nah, ini jadi oke. Oke, baik. Banjarbaru belum nih, San. Kan jadi ya. Kayaknya kan ada bayangan-bayangan yes atau no gitu. Tapi nggak apa-apa, baik. Masih menunggu yang dari HSU. Kita akan melihat dulu paparan ke 2025. Boleh nanti yang lain menyampaikan tasaran. Sifatnya mungkin tidak terlalu banyak evaluasi. Ya, jadi tidak usah terlalu banyak evaluasi, termasuk evaluasi yang di sini atau evaluasi yang sebelum-sebelumnya, terutama yang ada di HST pusatnya yang di Barikin ini, karena masukan-masukan untuk HST kayaknya sudah banyak terangkum di ini, karena pada yang tadi ya, yang acara yang tadi sebelum pleno ini. Mengapa jadi begitu? HST masih melaksanakan yang namanya pasca. Jadi pasca arus sastra dengan feedback atau umpan balik dari mini riset ke pelaksanaan sayembara atau lomba atau apa nanti di konsep lagi oleh HST, dan mereka punya hutang tentang itu, ya kan? Oke. Entah bentuknya apa ya dari mini riset ini. Mudah-mudahan ada, terutama anggaran baru ini, bukan anggaran yang lama, kayaknya begitu. Baik, kita dengarkan dulu paparan mungkin harapan apa yang bisa ke Batola. Kita ambil yang dari jauh, Tanjung Tabalong. Enggak. Ada Tabalong? Ada yang mau bicara tentang harapan ke Batola? Boleh. Pakai mic atau tidak? Masalahnya talinya handap, coy. Mau kada mau harus ke muka. Ya, waktunya 1 menit aja gitu lah. 2 menit, 3 menit. Berpingsut gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami untuk Batola, dan ini semacam landasannya adalah kolaborasi. Jadi kami berharap dan kami yakin Batola itu pasti menyala kalau ada kolaborasi yang bagus. Nah, ini maksudnya begini, Pak. Kami kan dari Ikatan Pelukis Kalimantan Selatan. Di Batola kita hadirkan kalau bisa ini ya
13 kabupaten kota, pelukis Kalimantan Selatan. Ini akan mewarnai penampilan tidak seperti yang sudah-sudah, Pak. Ini tampilan baru untuk Batola. Jadi kami hadir dan kawan-kawan hadir akan melukis beberapa tokoh yang disampaikan oleh Batola, atau kita melukis semua ketua yang hadir di Batola. Kita lukis dan kita sisipkan situ puisinya, Pak, karya mereka, dan mereka harus berkarya. Jadi ini semacam landasan yang paling kuat untuk, kadang-kadang kan ketua jarang bikin puisi, Pak. Nah, jadi kita diharuskan membuat puisi, kita masukkan ke sebuah lukisan. Jadi nanti ini diserahkan ke masing-masing peserta dari kabupaten kota. Dan ini adalah oleh-oleh yang sangat berharga dan bermanfaat, akan dipajang di ruang tamu mereka. Kenang-kenangan yang abadi, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksudnya sudah bisa ditangkap, uraiannya jangan terlalu panjang. Kabupaten Banjar. Ya, silakan. Setelah ini HST ya. HST Gatawan Senana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Api Ishihab, Pak, dari Kabupaten Banjar. Untuk kedepannya mungkin di arus sastra, dengan melihat arus sastra ke belakang, menurut penting untuk menyediakan display buku atau apapun yang berkenaan dengan arus sastra. Misalnya buku-buku tahun ini ada berapa biji nih, buku-buku di Banjarmasin misalnya ada berapa biji, itu kan ada di display di arus sastra, sehingga arus sastra yang memakai sastra di belakangnya kada berdekatan dengan literasi. Itu menurut agak aneh. Harusnya ada sastra yang display di sana, minimal buku-buku yang sudah menjadi juara atau antologi bersama di arus sastra sebelumnya. Mungkin itu bisa dilacak di toko buku atau di tokoh-tokoh untuk di display sana, sehingga anak-anak muda misalnya kayak ulun, untuk tahu arus sastra pertama bukunya kayak apa, arus sastra kedua kayak apa, bisa melihat itu perkembangan arus sastra dari zaman ke zaman. Itu aja sih. Terima kasih, Pak. Ya, lebih ringkas lagi lebih bagus. HST langsung, silakan Bang Fuad. Boleh minta waktu agak sedikit panjang lah, karena maksudnya gini, karena ini berkaitan dengan ulun membawa nama panitia yang saat ini masih berlangsung, sekaligus juga harapan dari kami Dewan Kesenian maupun teman-teman pegiat sastra yang ada di Hulu Sungai Tengah. Yang pertama itu ada harapan bahwa kegiatan arus sastra ini ada berkelanjutan dan berkesinambungan setiap tahunnya. Contoh, pada tahun ini kami menyelenggarakan jingle arus sastra. Nah, di arus sastra berikutnya selaku tuan rumah Batola atau siapapun nanti yang terpilih, itu harus memproduksi jingle itu dalam bentuk video klip sampai siap tayang. Dan itu jadi jingle wajib setiap penyelenggaraan arus sastra ditayangkan gitu. Nah, ini kan ada keberlanjutan. Kemudian yang berikutnya juga, yang pribadi pada 2016 di Tala sudah bicara soal tentang ekranisasi karya. Lalu di 2017 pada Aruh Sastra di Kandangan periode putaran kedua itu dicoba dengan lomba penulisan naskah. Di 2018 Kota Baru menyambutnya dengan agenda film puisi. Setelah itu nggak ada lagi pengalih mediaan karya sastra teman-teman penulis Kalsel. Baru kemudian saya dipercaya di HST untuk menangani kegiatan Aruh kembali. Di sini coba mengulang lagi kaitannya dengan alih media karya teman-teman
melalui seminar ekranisasi. Kenapa ini ulun ulang? Ini ada harapan karya teman-teman baik itu cerpen, novel, ataupun yang lain, bahkan puisi, menjadi satu inspirasi atau latar belakang dari munculnya atau didokumentasikan dalam bentuk audio visual yang bercerita, entah itu film, entah itu yang lain. Karena apa? Karena kita ingin membawa teman-teman penulis yang mereka sudah punya karya ataupun belum, mereka punya nilai lebih terhadap karyanya gitu. Karena kita tahu, dan ini keniscayaan, karya dalam bentuk tulisan mau tidak mau harus ditingkatkan value-nya, meskipun bukan berarti karya tulis itu tidak berharga ya, tapi bahwa ada hal-hal yang perlu kita berikan apresiasi lebih melalui pengalih media itu, saya kira itu perlu kita pikirkan atau perlu dipertimbangkan, dikembangkan di tahun-tahun berikutnya. Entah itu nanti apakah kembali mengulang sayembara penulisan naskah film pendek yang bersumber dari karya sastra penulis Kalsel, atau memfilmkan cerpen, beberapa cerpen dijadikan bahan pilihan untuk pembuatan film pendek durasi mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Nah ini ulun kira perlu dipertimbangkan untuk teman-teman berikutnya, baik Batola ataupun yang di tahun berikutnya. Yang berikutnya, yang terakhir barangkali, kenapa kami dari panitia di 2024 selalu bicara tentang keberlanjutan? Karena kami ini mungkin agak sedikit curhat aja ya, sekaligus mungkin jadi bahan pertimbangan teman-teman tuan rumah berikutnya, bahwa selama ini problem paling mendasar kita dalam setiap penyelenggaraan arus dan menjadi problem klasiknya adalah soal pendanaan, yang biasanya terkendala urusan birokrasi dengan antara eksekutif dengan legislatif. Kenapa jadi kendala? Karena pihak baik eksekutifnya maupun legislatifnya, terlebih lagi mereka tidak melihat ada efek terhadap hasil arus sastra. Bahkan cenderung melihat kegiatan arus sastra itu hanya kumpul-kumpul doang gitu, kumpul-kumpul wara. Wah ini kadang-kadang daripada akhirnya apa dampaknya? Anggaran yang kita ajukan sekian rupiah itu dipangkas mereka, karena mereka tidak ada melihat ini akan berdampak apa terhadap lingkungan atau masyarakatnya. Nah inilah yang kami coba jawab itu dengan dana yang sangat-sangat terbatas. Dan untuk diketahui teman-teman semua perwakilan kabupaten kota yang hadir hari ini, di Banjarmasin itu dananya tersedia 1,6 M, di AST 600 pun nggak sampai. Dan itu harus dituntut kami dengan dana seminim itu membuktikan bahwa arus sastra itu berdampak loh gitu loh. Maka itu pilihannya adalah kami harus melibatkan teman-teman di Barikin, karena ini harus berdampak, terlihat berdampak setidaknya bagi teman-teman lingkungan di komunitas sastra, seni dan budaya. Bahwa kemudian nanti akan dilihat oleh mereka pemangku kebijakan itu terserah mereka, tapi ini akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Nah inilah kenapa kami selalu bicara arus sastra itu harus berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan langkah konkret yang dicoba dilakukan kawan-kawan panitia dan didukung oleh pemerintah daerah, terutama unsur eksekutif, itu adalah melanjutkan kegiatan mini riset ini, dan hari ini seminarnya dengan lomba di tahun 2025 dari hasil mini riset itu, dengan dengan nominal hadiah tadi yang sudah disebutkan Pak Sekda tadi. Untuk juara satu itu 50 juta, satu novel, rencananya novel yang 50 juta. Tapi nanti perkembangannya mungkin ada lomba puisi, cerpen di bawahnya itu. Tapi targetnya
juara 1 untuk novel itu 50 juta. Nah itu barangkali hal yang mungkin perlu dipertimbangkan teman-teman, sehingga antara Aruf sekarang dengan berikutnya itu tidak lepas terlalu jauh gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.